Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2301 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Hosea pasal 8 ayat 1 sampai ayat 14. Kebenaran firman Tuhan ini kita akan baca per alinea. Dan kita akan dalami, dan saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin. Kita akan pelajari per alinea. Ayat 1 sampai ayat 3. Perhatikan. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik. Biarlah musuh mengejar dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara perhatikan ayat 1 di sana bahwa serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Saya teringat dalam kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan teguran keras untuk hamba-hamba Tuhan. Amin. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa yang Tuhan tolak di sini dan katakan enya kamu pelaku atau pembuat kejahatan. Tuhan tidak kenal kamu. Nah, Saudara, artinya ini orang-orang yang notabene pelayanan. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka mengadakan mujizat. Tapi kenapa Tuhan mengusir mereka? Tuhan menolak mereka karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Artinya mereka mengerjakan ya semau mereka. Kalau pelayanan itu mereka tidak senang, mereka tidak akan kerjakan, tidak lakukan. Saudara, dengar ini baik-baik. Banyak orang melaksanakan atau melakukan sesuatu dalam pelayanan maupun dalam kehidupannya. Yang dia kerjakan itu hanya semaunya. Mau-maunya dia. Kalau nggak cocok, nggak pas dengan kemauannya dia, maka dia nggak mau melayani. Saya mau bilang saudara, saudara hanya melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Bukan kehendak Bapa. Biasanya kehendak Bapa itu bertentangan dengan kemauan kita.
Amin. Biasanya saudara, kehendak Bapa itu, tadi saya bilang, bertentangan dengan maunya kita. Kita maunya, di altar, pelayan altar biar bisa tampil. Tapi kita dibutuhkan misalnya di pelayanan sekolah minggu, pelayanan di remaja, di pemuda, dan lain sebagainya. Atau pelayanan di pendoa syafaat, atau pelayanan mungkin di hal-hal yang bagi kita kurang populer. Tapi di sana dibutuhkan orang seperti saudara. Saudara, biasanya tadi saya bilang kehendak Bapa itu bertentangan dengan maunya kita. Jadi saudara memilih yang mana yang harus saudara lakukan. Saudara mau tampil atau saudara melayani yang tidak populer tapi saudara dibutuhkan di sana. Saudara dengar ini baik-baik. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak pribadi kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa penghakiman itu harus dimulai di rumah Tuhan? Karena umat Tuhan telah melangkahi perjanjian mereka dengan Tuhan. Karena umat Tuhan telah mendurhaka alias tidak tahu terima kasih. Banyak nih orang Kristen yang mendurhaka kepada Tuhan. Waktu susah setia cari Tuhan, tetapi setelah diberkati lupa Tuhan. Banyak yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti itu, mereka akan dihakimi oleh Tuhan. Kenapa penghakiman itu yang pertama kali harus di rumah Tuhan? Karena umat Tuhan telah menolak yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang Kristen, tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman. Mereka tidak melakukan hal-hal yang baik, justru sebaliknya. Mereka melakukan banyak kejahatan, korupsi, dan lain sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Penghakiman itu diawali dari gereja. Bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan dan tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa, mereka yang pertama kali akan dihakimi. Sementara saudara yang mengerjakan kehendak Bapa percaya sungguh-sungguh, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang hidup di dalam Kristus, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saudara tidak turut dihakimi. Karena tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita menjadi manusia yang baru. Kita hidup semakin hari semakin disempurnakan. Kita melakukan semua apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman Tuhan dimulai dari rumah Tuhan. Yang kedua saudara, di ayat 4 sampai ayat 6, perhatikan. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa umat Tuhan tidak menghormati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat-sangat jelas bahwa mereka mengangkat raja tanpa persetujuanku, mereka mengangkat pemuka tetapi tidak setahuku, dan seterusnya. Ini
menandakan bahwa umat Tuhan pada saat itu tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa tanya Tuhan. Kalau kita belajar dari Raja Daud, kunci keberhasilan Raja Daud, segala sesuatu yang akan dia kerjakan, dia tanya dulu sama Tuhan. Dia berdoa dulu. Makanya Tuhan memberkati Daud dengan luar biasa. Tapi umat Tuhan ini tidak seperti itu. Mereka tidak berdoa dulu. Mereka langsung kerjakan, lakukan. Nanti kalau macet di tengah jalan, gagal, baru mereka berdoa. Ini yang sering kali terjadi. Seharusnya kita berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan kasih tahu itu kehendak Tuhan atau tidak. Saya percaya kalau sesuatu itu menjadi kehendak Tuhan, maka apa yang kita kerjakan lakukan pasti diberkati Tuhan. Amin. Nah, umat Tuhan tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak lagi memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka sudah melupakan Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jebakan iblis di zaman sekarang ini, di zaman akhir ini sangat-sangat jelas. Dia buat saudara begitu sibuk sampai lupa waktu. Sampai saudara lupa kepada Tuhan, lupa beribadah. Kalau saudara sudah sampai di titik itu menandakan saudara sudah masuk jebakan setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat bahwa pekerjaan iblis itu kan mengacaukan atau mengganggu supaya rohani saudara itu rontok, saudara. Iblis tahu kalau rohanimu rontok, runtuh, lama-lama saudara mati beneran. Gampang dibunuh. Orang Kristen itu saudara diuji kesetiaannya di saat dia ada dalam pergumulan. Di saat dia diberkati, itu juga ujian kesetiaan, amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai sekarang ini, semua karena Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, amin, haleluya. Jangan lupa Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ayat 7 sampai ayat 10 perhatikan. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa, seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa umat Tuhan akan ditimpakan malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, malapetaka yang besar yang menimpa umat Tuhan adalah ketika Tuhan tidak menyertai umat Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menyertai umat Tuhan? Karena mereka gemar berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kita ketika kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Tapi kalau kita gemar berbuat dosa, Tuhan akan keluar dari diri kita. Karena Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, mereka Tuhan izinkan ditimpakan malapetaka karena mereka ini hidup dalam dosa. Upah dosa apa? Upah dosa itu maut. Makanya saudara, mari tetap hidup dalam kekudusan. Amin. Supaya sumber berkat itu mau diam tinggal di dalam diri kita. Kalau ada Tuhan di dalam diri kita, oh haleluya, apapun yang saudara kerjakan, lakukan, pasti Tuhan berkati, buat saudara beruntung, berhasil dalam segala hal. Amin. Haleluya. Ayat 11 sampai ayat 14, perhatikan. Sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah-mesbah itu, menjadikan mereka apa?
berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang, Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepaskan api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan menolak umat Tuhan karena kesalahan, pelanggaran, dosa yang mereka lakukan yang telah melupakan Tuhan. Tuhan menolak ibadah umat Tuhan. Israel telah berzina secara rohani. Kalau kita belajar garis besar, kitab Hosea ini bicara tentang persinahan rohani, di mana umat Tuhan tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak memberikan korban bakaran buat Tuhan, tetapi yang mereka sembah dan berikan korban itu kepada berhala yang membuat Tuhan itu marah, murka, sakit hati karena perbuatan Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolak ibadah umat Tuhan karena dosa mereka, karena mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka memberikan korban bakaran. Kalau dalam konteks perjanjian lama, korban bakaran itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Baunya itu, menyenangkan Tuhan. Tapi mereka tidak berikan buat Tuhan. Mereka berikan kepada berhala. Mereka telah melupakan Tuhan sehingga Tuhan menolak umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara sudah melupakan, meninggalkan Tuhan, saudara akan ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan. Ingat Tuhan selalu. Amin. Saudara, hari ini kita belajar dari peralinea ini. Yang pertama kita belajar bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau hidupmu tidak benar, saudara akan mendapatkan penghakiman. Tapi kalau hidupmu benar, hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, tidak ada penghukuman buat kita. Amin. Yang kedua, umat Tuhan tidak lagi menghormati Tuhan, membuat Tuhan itu murka. Mereka lupa dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Yang ketiga kita belajar, upah dosa adalah maut. Umat Tuhan akan ditimpakan malapetaka akibat dosa mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur firman Tuhan ini, bertobatlah. Supaya saudara tidak ditimpakan malapetaka. Orang-orang yang hidup dalam pertobatan, mereka akan diberikan berkat Tuhan, bukan kutuk, bukan bencana, bukan malapetaka, tetapi berkat. Yang keempat, Tuhan menolak umatnya karena apa? Dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, saya kan sudah rajin pelayanan Pak Pendeta. Artinya Tuhan pasti sayang sama saya, dosa-dosa saya Tuhan ampuni. Betul, Tuhan ampuni kalau kita datang kepada Tuhan. Tapi jangan juga berbuat dosa terus. Saudara sudah tahu kesalahan, apa yang saudara lakukan, saudara sudah tahu akibatnya, tapi saudara masih kerjakan, lakukan saudara. Jangan mempermainkan Tuhan. Bertobat dan terus diperbaharui. Amin. Sehingga kita semakin hari semakin disempurnakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga sudah menegur, sudah menasihati, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita, dan berkat-berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Pabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.